Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik kelas 5? Semoga pada sehat semua ya. Kita udah 2 minggu ini kelewatan materi karena libur 17-an dan waktu itu ada persiapan untuk lomba juga. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi tentang perangkat lunak pengolah kata. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang perangkat lunak, maksud saya perangkat keras. Pada masih ingat kan apa itu perangkat keras? Ya, perangkat keras itu adalah sebuah alat atau alat daripada komputer itu sendiri yang dapat disentuh dan kita rasakan juga, yang berguna untuk mengatur kontrol daripada komputer tersebut. Contohnya itu ada mouse, ada keyboard, ada printer, ada mikrofon, ada headset, dan lain sebagainya. Oke, sambil diingat-ingat sedikit itu untuk perangkat kerasnya. Kemudian kita lanjut aja ke perangkat lunak. Nah, yang pertama itu apa itu perangkat lunak? Nah, di sini kalian udah pada tahu nggak perangkat lunak itu apa dan bedanya dari perangkat keras itu apa? Nah, simpelnya itu perangkat keras itu kan sesuatu yang bisa kita pegang untuk mengontrol komputer. Nah, sedangkan perangkat lunak itu sesuatu yang tidak bisa kita pegang namun bisa kita lihat. Ya, contohnya misalkan program aplikasi itu perangkat lunak. Program aplikasi kayak Google Chrome tuh. Kalau di HP itu perangkat lunaknya kan ada banyak tuh, ada kayak Google Play Store, ada apa lagi, ada WA itu perangkat lunak juga, WhatsApp, Google Classroom itu perangkat lunak juga. Nah, jadi untuk secara umumnya sih perangkat lunak itu adalah sebuah program komputer yang nggak bisa disentuh, tapi bisa dilihat dan berfungsi untuk mengolah data yang kita input menggunakan perangkat keras. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras itu saling saling support lah mereka gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh perangkat lunak pengolah kata dan perangkat lunak pengolah angka. Apa bedanya? Nah, yang pertama perangkat lunak pengolah kata itu salah satunya kan di Microsoft Word. Itu dikhususkan untuk pembuatan dokumen, kayak misalkan kita mau buat surat, kita mau buat kita mau buat tulisan-tulisan gitu. Itu bisa menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Nah, perangkat lunak pengolah angka itu ada Microsoft Excel contohnya. Dan fungsinya lebih difungsikan untuk mengolah angka. Sebenarnya bisa juga dipakai untuk mengolah kata, tapi fungsi utamanya untuk mengolah angka. Misalkan untuk menghitung misalkan ada yang berjualan, kita menghitung pendapatan seperti itu. Dan di Microsoft Excel ini juga ada rumus-rumusnya juga, misalkan rumus pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu, dan lain sebagainya ada. Nah, tapi kita sementara ini fokus ke perangkat lunak pengolah kata dulu ya, karena emang lebih simple. Nah, perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk membuat file atau dokumen yang berupa teks. Nah, terus salah satu contoh perangkat lunak pengolah kata itu ada Microsoft Word yang paling banyak digunakan saat ini.
Terus ada Key Office, ada Open Office, ada WordPad, ada Notepad yang udah ada di komputer biasanya, Notepad dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tampilan awal Microsoft Word. Bisa dilihat kan, pasti kalian juga udah sering ngelihat Microsoft Word itu. Sini ada tab Quick Access. Sini ada tab ada title bar yang menunjukkan nama dokumen kalian. Kemudian di sini yang ada file, home, insert, design, page layout dan lain-lain itu adalah ribbon tab, dan masing-masing ribbon tab ini memiliki grup masing-masing. Nah, ini contohnya nih. Ribbon tab home, kita punya grup itu ada clipboard, kemudian ada font, ini font di kotak ini, kemudian ada paragraf di kotak ini, kemudian ada style di kotak ini yang berfungsi untuk mengatur penulisan, dan ini ada editing. Oke, lanjut. Nah, ini bagian-bagiannya bisa dilihat kan, satu yang tadi saya sebutkan itu quick access, title bar, ribbon tab, kemudian ada group, dan ini adalah lembar kerja kita. Itu lebih jelasnya kita ke page selanjutnya. Nah, penjelasannya yang pertama itu quick access toolbar berisi icon standar yang paling sering digunakan, seperti save untuk menyimpan file, undo untuk mengulang kalau ada kesalahan ketik tapi kita nggak tahu di mana salahnya misalkan. Terus print preview buat kalau sebelum kalian ngeprint, ngecek dulu apa udah sesuai sama yang kalian buat atau belum, dan lain-lain. Kemudian di title bar tadi udah saya jelaskan untuk menunjukkan nama atau judul dokumen yang dibuat. Kemudian di ribbon tab itu berisi deretan perintah yang digunakan dan berisi grup icon-icon tertentu. Dan grup ini bisa dibilang anaknya ribbon ya. Saya bilang anaknya ribbon. Masing-masing ribbon punya grup yang beda-beda kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir ada blank page. Itu merupakan lembar kerja yang nomor 5 tadi tuh. Udah habis ini. Oke, sekarang saya kasih contoh deh biar gampangnya. Nih. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Ya, di sini ada quick access untuk nge-save, untuk undo atau mengulang yang kesalahan itu. Terus ini ada repeat. Kemudian sini adalah print preview untuk mencetak itu. Pertama itu ada di file. Nah, ini ribbon tab, kita dari file dulu ya. Pertama ada file, ini ada kan banyak nih, info, new, open, save as, print, share, export, close, account, option. Nah, itu fungsinya. Yang new ini sudah pasti untuk membuat di dokumen baru. Open itu buat kita membuka dokumen yang udah ada. Save untuk menyimpan dokumen yang udah pernah kita buat. Kemudian save as untuk menyimpan dokumen baru dengan nama yang sesuai kita pengen. Terus print itu untuk mencetak dokumen. Share itu untuk men-share
pokoknya men-share dah, apa ya men-share. Terus export, untuk mengekspor dokumen kita. Misalkan kita mau bawa dari dokumen Microsoft Word ke PDF gitu misalkan. Terus close yang untuk keluar dari aplikasi Microsoft Word dan akun. Nah, kita juga bisa bikin akun untuk Microsoft Office ini. Sini kita bikinnya. Terus option untuk men-setting Microsoft Office. Nah, terus kita yang kedua kita ke home. Home di sini ada banyak nih, ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, ada editing. Masing-masing itu ada kegunaan masing-masing. Yang paling sering kita pakai lah ini home ini. Insert, di sini kita bisa, sini ada page, table, illustration, aplikasi, media, link, comment, header and footer, teks dan simbol. Tapi yang biasa paling sering dipakai itu ya ini sih, di illustration ini atau di page. Itu dua ini sih paling sering dipakai. Sama ini sih header and footer biasanya kalau ya nanti sih itu kalau udah kuliah misalkan. Sih paling banyak sih ini untuk memasukkan gambar, untuk memasukkan tabel. Sini masukkan shape juga bisa, misalkan kita bikin kotak bisa nih, bikin kotak seperti itu. Kemudian ada ribbon tab design. Design ini fungsinya untuk mengatur gimana sih mau kita bikin format, apa sih format dokumen kita. Misalnya contohnya kelas 5, saya adalah anak kelas 5 MI Al-Azhar. Kita pakai ini misalkan, kan ada kan perbedaannya untuk ukuran tulisan itu. Nah, seperti itu. Kemudian di page layout ini kita bisa ngatur margin atau rata kanan kiri. Misalkan ini contoh kita pakai ini wide, itu agak ke tengah dia. Kita mulainya, kita mau pakai moderate, sangat agak minggir gitu. Orientasi ini ada portrait dan landscape. Itu gunanya, kalau landscape itu untuk melebar, contohnya nih melebar. Kalau portrait itu memanjang. Size ini ukuran lembar kerja kita. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Itu dulu yang kita bahas. Mungkin minggu depan akan saya kasih materi satu lagi, dan akan ada proyek juga, dan bagi yang punya komputer bisa dipakai belajar di komputernya, dan kalau belum punya komputer bisa pakai HP, download Microsoft Word di HP Androidnya. Oke, terima kasih. Semoga materinya bisa dipahami dan dimengerti anak-anak. Semangat terus belajarnya tentang komputer, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.